Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa hadir dalam tutorial web. Kali ini kita akan membahas mengenai linear programming untuk metode simplex dengan analisis sensitivitas. Jangan lupa klik subscribe. Terima kasih. Oke. Di pembelajaran yang sebelumnya pada modul 5 kita itu kan sudah membahas mengenai linear programming dengan metode simplex. Kemudian untuk yang kelanjutan dari metode simplex pada modul 5 kita juga sudah membahas mengenai ketentuan tambahan untuk metode simplex, dan kali ini untuk kegiatan belajar kedua kita akan bahas mengenai analisis sensitivitas. Oke, look for your module and let's study together. Oke. Yang pertama, ini kita akan membahas mengenai marginal value. Ya, marginal value di sini kan Anda sudah dapat contoh dari yang sebelumnya. Untuk yang metode simplex ya. Contoh yang pertama itu sama ya. Maksimum, kemudian batasan-batasannya juga sama, sehingga kemarin kan juga sudah diperoleh tabel optimalnya, ya kan? Nah, ini tabel optimalnya sudah disediakan di sini, di mana X1-nya diperoleh sebesar 2250, kemudian S2-nya adalah 1500, sehingga labanya atau Z-nya adalah sebesar 12750. Oke. Nah, pada analisis sensitivitas di sini untuk nilai-nilai yang sudah kita peroleh pada tabel optimalnya, maka saya berikan saja langsung pada poinnya bahwa di situ kita bisa menambahkan pada nilai S1-nya ini kan NK lama, nilai bagian kanan yang kita peroleh untuk Z, kemudian X1 dan X2. Kemudian untuk nilai S1-nya kita lihat di sini. Nah, ini nilai S1-nya di sini untuk select-nya ya. Nah, kita peroleh di sini S1-nya kan kita ambil di sini. S1-nya adalah ini. Oke. Yang ini ya. Lalu kita pindahkan pada tabel perubahan nilai kanan. Nah, perubahan nilai kanan. Nah, perubahan nilai kanan ini kita bisa menambahkan nilai bagian kanan yang lama dengan nilai S1-nya. Ditambahkan dengan delta I. Nah, ini delta I-nya. Nah, untuk angka 100 ini pada modus sudah ditentukan bahwa delta I-nya atau delta, mungkin di situ dituliskan data 1 ya. Jadi data I-nya adalah sebesar 100. Jadi kita tinggal masukkan saja pada rumus nilai bagian kanan yang baru seperti ini, tinggal masukkan saja deltanya, kemudian baru kita hitung. Oke, nah di situ analisis sensitivitasnya. Lalu setelah diperoleh tabelnya ini, tabel optimalnya dan juga nilai bagian kanan yang baru dan juga yang sudah kita hitung nilai bagian kanan yang baru. Nah, untuk yang bagian yang X1 ini, oke, saya tandai ya, tandai seperti ini. Nah, kita ambil aja yang bagian yang ini, nilai bagian kanan yang baru. Oke, kita sampai di sini. Nah, untuk penghitungannya saya akan bantu untuk membreakdown atau merinci bagaimana caranya. Nah, yang untuk bagian yang ini, di mana 2250 ditambah 3/4 dikali delta. Oke, karena di situ ditulis 1, oke, data 1, saya tuliskan data 1 lebih besar sama dengan 0. Nah, kemudian kita bisa pindah, karena yang dicari adalah delta 1-nya, maka kita bisa pindahkan yang bagian angka yang ini ke bagian
sebelah kanan. Karena kita memindahkan, maka pasti akan ada perubahan tanda ya. Jadi karena ini positif, maka menjadi negatif. Oke, 3/4 delta 1 lebih besar sama dengan 2250 min ya. Kemudian sehingga kemudian delta 1 jika dia 3/4 ini berpindah ke arah kanan, maka dia akan berubah menjadi pembagian. Maka min 2250 dibagi 3/4. Nah, karena ini untuk menjadi perkalian, maka kita bisa mengalihkannya dengan membaliknya ya. Jadi 4/3 ya. Sehingga diperoleh delta satunya adalah sebesar min 3000. Kemudian untuk bagian yang ini, nah bagian yang ini juga sama caranya. Jadi 1500 kemudian ditambah min setengah delta 1 lebih besar sama dengan 0, dipindahkan 1500 nya sehingga diperoleh min setengah delta 1 lebih besar sama dengan min 1500. Karena ini ada negatif dan negatif, maka semua ruas agar dia menjadi positif, maka dikalikan dengan negatif. Konsekuensinya tanda untuk lebih dari sama dengan ini akan berubah menjadi kurang dari ya, sehingga menjadi setengah delta 1 kurang dari sama dengan 1500, sehingga delta satunya menjadi, saya langsung ya, 1500 dikali 2, hasilnya adalah delta 1 kurang dari 3000, sehingga delta 1 berada pada angka min 3000 sampai 3000 ya. Nah, ini penjelasannya pada modus sudah dijelaskan bahwa hal itu berarti penambahan nilai kanan kendala 1 tidak boleh lebih dari 3000 dan pengurangannya tidak boleh lebih dari 3000, sehingga nilai kanan kendala 1 maksimum sebesar 6000. Kan yang di kendala 1 itu kan 6000 ya, yang bagian, nah ini yang batasan satunya ya, yang bagian ini. Nah ini kan bagian yang ini. Nah bagian yang ini kendala satunya. Nah ini, lalu kemudian kendala 1 itu kan maksimum sebesar 6000. Dia kan kendala 1 yang sudah kita lihat tadi, bahwa batasan 1 atau kendala satunya adalah 2x1 plus x2 kurang dari sama dengan 6000. Maka kendala 1 maksimum sebesar 6000 ditambah dengan 3000, minimum sebesar, nah minimumnya, jadi delta 1 tadi untuk delta 1 itu untuk yang S1 nya ya. Nanti kalau S2 nya ya Anda hitung sendiri menjadi S2 ya, untuk S2 nya delta 2 ya. Kemudian untuk maksimumnya sebesar 6000 ditambah 3000 9000, dan minimumnya sebesar 6000 dikurangi 3000, yaitu 3000. Kalau melebihi batas itu ada variabel xc yang bernilai negatif, berarti tidak visible ya. Oke. Nah, untuk perubahan nilai kanan kendala kedua, nah tadi kita kan sudah melihat yang S1. Nah, sekarang kita lihat perubahan nilai kanan kendala kedua yang ini. Nah, yang bagian yang ini. Cuman yang bagian yang ini kita pindahkan ke sini, nanti kita peroleh delta 2. Nanti Anda hitung ya. Tugasnya Anda menghitung nilainya di sini. Nah, ini hasilnya berapa? Ini hasilnya berapa? Ini hasilnya berapa? Kalau delta 2-nya dimasukkan 100.
Cuman nilai S1 maupun S2 ini juga tidak boleh negatif. Ini yang kali ini kita nggak mencari nilai bagian kanan yang baru, karena Anda tinggal jika diketahui delta 2 nya itu berapa, Anda tinggal memasukkannya sehingga Anda bisa menghitungnya. Kalau yang tadi, yang bagian yang ini, kita menghitung deltanya itu, data 1 itu berada pada angka berapa, minimum berapa, maksimum berapa. Nah, kalau yang pada nilai kanan kendala kedua ini, nilai S1 ataupun S2 tidak boleh negatif. Maka, nah kita lihat untuk bagian yang ini, Anda lihat kolom yang bagian ini ya. Kalau yang dilihat kendala 1, maka yang dilihat Z sama S1 ya. Bagian ini sama ini ya. Kemudian karena ini ya ini data satunya ya. Kemudian berarti 1/4 ditambah 3/4 delta 1 lebih besar sama dengan 0. Sama caranya. Nah ini harusnya sampai sini saja. Nah ini harusnya juga delta 1 juga. Maaf, ini delta 2 ya, ini harusnya ya. Jadi 5/4 dikurangi 1/4 untuk ini. Nah ini 2 dibenarkan ya, 2. Nah caranya juga sama. Mohon maaf, ini karena dia dicari min 1, jadi tetap yang dicari 1, cuman ditambahkan di sininya aja. Karena kita mau mencari yang bagian S1 nya, maka yang dicari S1 nya. Kemudian sehingga diperoleh delta 1 nya ini tidak boleh, itu antara min 1/3 sampai dengan 5. Seperti itu. Nanti Anda tambahkan di sini ya. Oke, dari analisis sensitivitas yang sudah saya jelaskan, semoga Anda bisa memahaminya. Silakan dicoba untuk analisis sensitivitas pada delta yang kedua, dicari nilai minimum dan maksimumnya untuk bagian yang ini ya, bagian yang nilai S2 nya yang ini. Nah silakan dicari nilai minimum dan maksimumnya. Kalau yang ini kan yang tidak negatif tadi. Nah ini tugasnya cari nilai delta 2 itu berada di antara berapa sampai berapa. Nanti Anda coba sendiri. Oke. Caranya sama seperti yang sudah saya sampaikan. Semoga yang sudah saya sampaikan mengenai analisis sensitivitas pada kegiatan belajar 2 Anda bisa memahaminya. Demikian, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.